Oke, diskusi dan tutorial akan dimulai dalam beberapa saat lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe diucapkan terima kasih. Oke, diskusi dan tutorial akan dimulai dalam beberapa saat lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Tuapedia. Kali ini Tuapedia akan memberikan sedikit tutorial tentang pengajuan NUPTK untuk sekolah swasta atau sekolah yang di bawah naungan yayasan. Karena sebelumnya Tuapedia sudah memberikan tutorial tentang pengajuan untuk sekolah negeri. Bagi yang belum mengikuti silakan lihat di video sebelumnya tentang pengajuan NUPTK untuk sekolah negeri. Ya, kita langsung saja. Silakan teman-teman operator mengajukan membuka laman vervalptk.data.kemdikbud.go.id. Setelah itu akan diarahkan ke sso.data.kemdikbud.go.id. Perlu diketahui untuk teman-teman operator atau bapak ibu guru, pengajuan NUPTK prosesnya sama saja dengan pengajuan NUPTK untuk sekolah negeri. Untuk yang sekolah di bawah yayasan, bapak ibu guru tidak bisa langsung mengajukan sendiri atau langsung ke dinas untuk mengajukan NUPTK, karena admin dinas tidak bisa mengajukan NUPTK. Admin dinas hanya bisa memverifikasi data saja. Oke, yang pertama tadi udah langsung ke SSO. Ini silakan login username sama password verval atau password username sama password SDM data yang dipakai untuk verval, baik itu verval PD ataupun verval PTK. Setelah itu silakan login. Dan login tampilannya akan seperti ini. Semua guru-guru akan tampil di halaman awal. Setelah itu kita masuk ke pengajuan NUPTK. Nah, pengajuan NUPTK. Setelah itu klik pengajuan NUPTK. Ini namanya ada dua orang yang belum punya NUPTK. Begitu ya, dua orang yang belum punya NUPTK. Kita coba ajukan satu. Ini contoh saja, nih anggap saja ini adalah verval PTK punya sekolah swasta. Jadi kita langsung saja ajukan. Kalau umpama ada nama PTK yang nggak ada di tampilan sini, tidak ada di tampilan verval PTK, pastikan pertama PTK tersebut memang belum mempunyai NUPTK. Terus yang kedua, PTK tersebut sudah masuk ke dalam aplikasi Dapodik Sekolah. Ya, kita coba ajukan NUPTK untuk Firman ya. Firman ini apa namanya? Sebagai contoh saja, ini ada data nama Firman, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, dan nama ibu kandung. Untuk
sekolah apa namanya swasta, ya ada sedikit tambahan untuk SK pengangkatan dan penugasannya. Kalau sekolah negeri hanya 1 lembar, hanya SK yang terbaru. Kalau sekarang tahun 2022 berarti SK ya tahun 2022. Tapi kalau untuk sekolah di bawah naungan yayasan atau sekolah swasta, itu SK pengangkatannya dan SK penugasan yang diupload adalah pertama SK kepegawaian dari ketua yayasan ditandatangani oleh ketua yayasan. Setelah itu SK pembagian tugas yang ditandatangani oleh kepala sekolah selama 2 tahun. Oke, di sini saya ada contohnya. Ini adalah contoh SK Yayasan Darul Mukmin Karimun ini ya. SK Yayasan Darul Mukmin Karimun. Yang lampiran paling atas itu SK kepegawaian. SK kepegawaian yang ditandatangani oleh ketua yayasan. Ya, yang ditandatangani oleh ketua yayasan ini, ketua yayasan yang tanda tangan. SK kepegawaian ini diusahakan apa namanya yang pertama yang dilampirkan, yang pertama ini SK kepegawaian dari yayasan yang pertama sekali apa namanya dikeluarkan oleh yayasan. Setelah itu baru SK pembagian tugas dari kepala sekolah ditandatangani oleh kepala sekolah selama 2 tahun seperti ini. Ini semester genap, semester ganjil, oke, terus semester genap lagi, terus semester ganjil lagi, gitu ya. Karena Darul Mukmin mengeluarkan SK pembagian tugasnya 1 tahun itu 2 kali. Ini tergantung sekolahnya, ada yang 1 kali SK pembagian tugas untuk berlaku untuk ganjil genap, ada juga yang setiap semester mengeluarkan SK yang terbaru. Jadi tergantung sekolahnya masing-masing. Jadi saya ulangi, pertama lampiran yang pertama SK kepegawaian yang pertama dari yayasan, terus setelah itu SK pembagian tugas ditandatangani oleh kepala sekolah selama 2 tahun. Jadi seperti itu ya. Setelah itu KTP seperti biasa, SD, ijazah SD, ijazah SMP, SMA, ijazah S1. Kalau tenaga administrasi boleh SMA, tapi yang di kolom S1 ini, lampirkan aja ijazah SMA-nya. Seperti itu ya. Ini contoh, kita tekan ya, lampirkan KTP, cari KTP-nya nyimpannya di mana. Ini contoh ijazah SD-nya nyimpannya di mana, di sini Pak. Ijazah SMP cari tempat nyimpannya di mana. Terus SMA sama nyimpannya di mana. S1-nya nyimpannya data ijazahnya di mana. Jadi seperti itu. Terus satu lagi, semua berkas ini di-scan adalah berkas asli, bukan berkas fotokopi. Kalaupun berkas itu fotokopi, wajib legalisir basah, seperti itu ya. Kalau mama berkasnya itu hilang yang asli dan segala macam, tapi ada fotokopinya, silakan dilegalisir basah. Terus ukurannya, jenis filenya semuanya PDF. Ya, ada keterangannya sini, semua jenis filenya PDF, semuanya maksimal 1 MB kecuali SK, gitu ya. Semuanya minimal 1 MB kecuali SK semua, maksud saya maksimal semua ukuran filenya 1 MB kecuali SK yang maksimal 2 MB. Setelah dirasa udah oke, silakan klik menu ajukan. Ajukan yang ini, oke ya. Setelah diajukan, klik menu ajukan. Nama di sini akan hilang. Nama di sini akan hilang, berganti ke sini, ke status pengajuan NPTK. Nama yang diajukan tadi akan masuk ke sini.
Ini adalah status pengajuan NPTK. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu ke dinas atau untuk menanyakan status pengajuan NPTK-nya sudah sampai mana. Cukup sama operator sekolahnya saja, gitu ya. Nanti sini ada progresnya. Di sini nanti akan ada progresnya sudah sampai mana. Kalau di sini namanya antrian, berarti menunggu verifikasi oleh admin dinas pendidikan di kabupaten. Setelah diverifikasi oleh admin dinas, setelah itu akan diverifikasi dan lolos, akan diverifikasi oleh admin LPMP. Setelah diverifikasi oleh admin LPMP, akan diverifikasi oleh admin pusat. Setelah dirasa udah oke, akan diterbitkan NPTK-nya, dan hasilnya akan seperti ini, terbit NPTK ya. Jadi setelah terbit NPTK, nanti datanya akan turun ke server Dapodik, dan operator sekolah silakan melakukan sinkronisasi data untuk menarik nomor NPTK-nya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin saya rasa cukup ya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan manfaat dan bisa dipahami. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.